Siang, selamat siang sekalian. Kita kembali dalam forum yang mendalam untuk membahas isu penting land development sebagai sarana yang mencapai kesejahteraan masyarakat. Saya ingatkan kembali, satu, land development adalah proses terencana yang menimbulkan perubahan fungsi lahan untuk nilai ekonomi yang produktivitas yang lebih tinggi. Kedua, kesejahteraan masyarakat mencakup terpenuhinya kebutuhan ekonomi, pendapatan meningkat, sosial, hidup harmoni, psikologis, hidup tenang, dan budaya dapat mendeskripsikan tradisi dan adat setempat. Pertanyaannya, apakah proses yang mengubah struktur fisik lahan ini selalu berdampak positif pada kehidupan masyarakat? Tiga mahasiswa ini akan membedah pertanyaan tersebut dari sudut pandang sosiologi. Kita mempersilakan mahasiswa 1, Aisyah Yumna Fauzan Salsabila, yang mewakili perspektif struktural fungsional untuk memulai. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya, land development adalah imperatif sosiologis yang menjamin kelangsungan hidup dan kemajuan masyarakat modern. Masyarakat kontemporer adalah sistem yang kompleks dengan kebutuhan yang terus berkembang. Ketika lahan dialokasikan untuk infrastruktur strategis seperti jaringan fiber optik nasional, kawasan energi terbarukan atau fasilitas kesehatan modern, kita menyaksikan diferensiasi struktural yang menghasilkan spesialisasi fungsi vital untuk adaptasi sistem terhadap tantangan global. Kesejahteraan sejati adalah produk dari efisiensi sistem, integrasi struktural, dan alokasi sumber daya yang rasional. Memang ada disfungsi seperti penggusuran. Hal ini patut disayangkan. Namun ini adalah konsekuensi laten yang dapat diatasi melalui mekanisme kontrol terstruktur seperti regulasi kompensasi yang adil dan program relokasi yang terpusat. Keseimbangan sistem yang lebih tinggi atau equilibrium yang dihasilkan dari fungsi ekonomi dan politik yang kuat adalah jaminan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh masyarakat, mengutamakan fungsi makro bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan sosiologis. Terima kasih pada mahasiswa 1, Aisyah Yumna Fauzan Salsabila, yang menekankan pada efisiensi, stabilitas, dan evolusi struktural. Selanjutnya, mahasiswa kedua yaitu IGD Dimas Arya Prayoga. Bagaimana pandangan Anda terhadap land development? Baik, saya harus memberikan pandangan yang lebih berbasis pada agensi. Kesejahteraan tidak dapat diturunkan dari struktur. Kesejahteraan dikonstruksi dari interaksi yang saling memungkinkan. Teori perilaku sosial melihat land development sebagai rangkaian perilaku sosial, di mana kekuasaan tanah atau uang yang utama. Aktor yang kuat cenderung menggunakan sumber dayanya untuk memaksimalkan imbalan bagi mereka sendiri, sambil meminimalkan imbalan yang diberikan kepada aktor yang lemah, yaitu masyarakat. Jika seseorang petani menyarankan tanamnya dengan kompensasi yang secara objektif terlihat adil, tetapi dia gagal dalam bisnis suatu, maka petani itu gagal secara perilaku. Kegagalan ini memicu reaksi non kooperatif, kecurigaan sosial, dan disorganisasi perilaku. Kesejahteraan menghadapan meningkat jika proses pembangunan menjamin responsivitas yang adil dan seimbang kekuatan tawar-menawar antara aktor, mengupayakan agar reward yang didapat masyarakat mengakui kos rendah, baik materi maupun psikologis. Diskusi ini membawa kita pada kesadaran tentang fokus pada rasionalitas individu, perilaku, dan keadilan transaksi. Selanjutnya kepada mahasiswa ketiga, Iqbal Arsya Mori. Haryadi dipersilakan menyampaikan perspektif. Baik, terima kasih moderator. Keluarga saya terjebak dalam kerangka objektivitas. Mahasiswa 1, Aisyah Yuma, berbicara tentang sistem yang berjarak
Dan mahasiswa 2 IPD Dimas Area berbicara tentang transaksi yang terukur. Pada kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa fenomenologi mendorong kita untuk memahami kesejahteraan sebagai realitas yang dialami dan dimaknai. Lahan yang dikembangkan adalah ruang hidup yang diisi oleh memori, ritual, dan makna historis. Ketika land development menghancurkan lanskap ini, maka ia tidak hanya merusak struktur fisik, tapi juga struktur makna komunitas. Misalnya, relokasi menghilangkan kemungkinan bagi anak-anak untuk secara otentik mengalami ritual yang sama seperti leluhur mereka, dan memutuskan ikatan intersubjektif dengan masa lalu. Ini adalah kekerasan spiritual. Kesejahteraan hanya dapat dicapai jika pembangunan dimulai dengan evolusi, yaitu menangguhkan asumsi efisiensi dan berfokus pada bagaimana komunitas dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan makna baru di lingkungan yang berubah, serta mengupayakan agar identitas sosial mereka tetap utuh. Kita memasuki sesi cross-examination. Argumen harus tajam dan menantang asumsi dasar teori lawan. Saya mempersilakan kepada mahasiswa 1 Aisyah Yumna Fauzan Salsabila untuk mengkritik mahasiswa 3 Iqbal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mahasiswa Iqbal Asyafali, menurut saya fokus Anda pada makna subjektif yang tak tergantikan menempatkan budaya absolut pada masa lalu. Pertanyaan saya, jika kita selalu memprioritaskan makna historis dan ikatan leluhur di atas pembangunan pabrik, vaksin atau fasilitas penanggulangan bencana, bukankah kesehatan dan keselamatan seluruh populasi akan terhambat oleh pandangan terhadap masa lalu? Bagaimana Anda mendefinisikan kesejahteraan jika masyarakat gagal melindungi warganya dari krisis kesehatan atau bencana? Mahasiswa 1 Aisyah Yumna, pandangan Anda yang tergesa-gesa memisahkan antara fungsi praktis dan makna spiritual adalah inti masalahnya. Kesejahteraan sistem Anda rapuh jika didasarkan pada populasi yang mengalami krisis makna dan aliesensi. Individu yang merasa identitasnya diakui akan menjadi anggota sistem yang lebih stabil secara fungsional dan partisipatif. Pabrik vaksin tidak akan berfungsi optimal jika pekerjaannya adalah orang-orang yang kehilangan rumah dan makna hidup mereka. Tugas pembangunan adalah mencari solusi makna, misalnya mendirikan pabrik vaksin di atas arsitektur yang menghormati simbol-simbol lokal, menunjukkan bahwa kemajuan pun dapat dimaknai secara kontekstual. Mahasiswa 1 Yumna, Anda berpendapat bahwa disfungsi diatasi dengan pengaturan struktur hukum. Namun, jika struktur hukum di Indonesia membatasi kompensasi lahan hanya harga nilai jual objek pajak yang secara empiris jauh di bawah harga pasar real, bukankah struktur itu secara ingrat menciptakan sesuatu yang tidak adil? Bagaimana land development dapat meningkatkan kesejahteraan jika aturan sistem utama Anda sendiri menjamin bahwa aktor yang kuat selalu menang dalam perebutan sumber daya dalam melawan aturan yang lemah? Mahasiswa 2 IPD Dimas, tuntutan Anda adalah reformasi substansi hukum, bukan penolakan terhadap kebutuhan fungsional land development. Jika NDOP adalah masalah, maka fungsi legislatif harus direvisi untuk menyesuaikan norma kompensasi. Namun kita tidak bisa menghentikan pembangunan jalan tol yang menyelamatkan puluhan nyawa setiap tahunnya karena berfungsi dalam fungsi keselamatan. Hanya karena ada disfungsi dalam sistem perdagangan harga, prioritas sistem harus tetap ada fungsi vital bagi masyarakat. Solusinya adalah meningkatkan fungsional struktur hukum, bukan
tunjangan seumur hidup jika mereka setuju. Apakah itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan? Bukankah transaksi tersebut hanya membeli kesunyian atas trauma spiritual dan mengabaikan fakta bahwa makna tidak untuk dijual? Mahasiswa 3, Iqbal. Anda meremehkan rasionalitas akal. Ketika kita menerima tunjangan seumur hidup, mereka membuat kalkulasi rasional bahwa di bawah materi itu aku membantu mereka beradaptasi dan menciptakan makna baru di lingkungan yang berbeda. Teori berlaku tidak mengatakan bahwa makna itu dijual. Ia mengatakan bahwa kerugian makna dapat diakui dan dikompensasi oleh sumber daya yang memungkinkan penggunaan realitas sosial yang baru. Konflik adalah biaya, maka kesejahteraan adalah ketiadaan konflik yang dipicu oleh ketidakpuasan, dan itu hanya dicapai melalui perilaku pihak berwenang yang membuat aktor merasa bahwa pilihan mereka dilakukan. Sekarang kita akan memperdalam dengan studi yang lebih kompleks. Pembangunan kota baru di atas lahan gambut rawan bencana yang merupakan rumah bagi komunitas transmigran generasi kedua. Pembangunan ini menjanjikan 100.000 lapangan kerja dan relokasi perumahan anti bencana, namun menghancurkan lahan pertanian, pangan, dan hutan yang merupakan pusat memori dan identitas komunitas tersebut. Untuk itu saya mempersilakan mahasiswa 1, Aisyah Yumna Fauzan Salsabila, menyampaikan pandangannya dan nanti dilanjutkan oleh IGD Dimas Arya Prayoga dan mahasiswa 3, Iqbal Arsyaroni Haryadi. Terima kasih kepada moderator. Pembangunan kota baru adalah fungsi modernisasi dan fungsi keselamatan karena memindahkan dari lahan melawan bencana. Kemudian juga ada 1.000 lapangan kerja sebagai fungsi ekonomi yang mengatasi pengangguran secara massal. Oleh karena itu, relokasi harus dilakukan secara terpusat dengan mekanisme adaptasi ganda, yaitu yang pertama, yaitu adanya asuransi bencana yang diwajibkan oleh negara untuk setiap rumah baru. Kemudian ada pendirian balai latihan kerja fungsional yang secara spesifik melatih transmigran untuk pekerjaan di sektor teknologi kota baru, dan pengupayakan reintegrasi fungsional ke dalam sistem ekonomi berbeda. Komunitas transmigran memiliki kos yang tinggi, tetapi juga luas yang tinggi. Oleh karena itu, negosiasi harus diintensifkan untuk penguatan jangka panjang. Pengembangan tidak hanya memberi rumah anti bencana, tetapi juga harus membentuk koperasi pertanian pangan modern di luar area kota baru dan menjamin pasar eksklusif di kota baru itu. Ini adalah bentuk perilaku yang mengakui nilai pekerjaan lama dan sekaligus memberikan jaminan imbalan berkelanjutan di lingkungan baru. Kota baru ini adalah ancaman eksistensial lahan gambut. Meskipun rawan, adalah tempat mereka mengukir sejarah dan memori. Relokasi ke rumah anti bencana yang seragam adalah pemindahan dari makna ke fungsionalitas murni. Oleh karena itu, komunitas harus dilibatkan sebagai desainer utama dari lingkungan baru mereka. Perumahan anti bencana harus dibangun berdasarkan pola tata ruang lama, misalnya orientasi rumah dan ruang komunal yang mencerminkan pola interaksi leluhur. Pemerintah harus memfasilitasi ritual penutup dan pembuka yang diakui secara resmi untuk membantu komunitas mentransfer makna dari lahan lama ke lahan baru. Kita memasuki sesi pertanyaan. Saya akan mewakili pertanyaan yang paling sering muncul dari publik. Jika land development menaikkan harga properti secara drastis sehingga menyebabkan gentrification dan mengusir penduduk asli, bahkan yang tidak tergusur langsung karena biaya hidup melonjak, apakah ini meningkatkan kesejahteraan? Silahkan dijawab oleh mahasiswa 1, Aisyah Yumna Fauzan Salsabila, dan mahasiswa 2, IGD Dimas Arya Prayoga, serta mahasiswa 3, Iqbal Arsyaroni Ari.
Iqbal, secara bergantian. Baik, kenaikan harga adalah fungsi manifestasi pertumbuhan ekonomi. Gentrification adalah disfungsi laten yang dapat diatasi secara struktural. Solusinya, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan melalui subsidi terstruktur dan zonasi khusus, misalnya zonasi keseimbangan sosial, yang secara hukum membatasi persentase rumah yang harus dijual di bawah harga pasar untuk pemilik asli. Ini adalah mekanisme kontrol harga yang konstan dan konsisten. Kenaikan harga mengidentifikasikan ketidaksetaraan imbalan yang diperbesar oleh developer. Penduduk asli tidak menerima kurs dari peningkatan daya beli mereka, tetapi menanggung kos dari kenaikan biaya hidup. Solusinya, penduduk asli harus diberikan hak kepemilikan, preferensial dan hak jual beli terbatas. Misalnya, hanya boleh menjual kepada pemerintah atau koperasi lokal yang memungkinkan mereka memonetisasi nilai tanah secara bertahap melalui skema sewa jangka panjang dan mengupayakan agar mereka dapat bagian dari rewards tanpa dipaksa keluar. Gentrification adalah penghancuran makna sosial melalui invasi ekonomi. Itu adalah pergeseran radikal dalam pengalaman hidup ketika tetangga lama diganti orang asing. Solusi fenomenologisnya yaitu proses pembangunan harus melibatkan audit jejak kultural yang mengidentifikasi simbol-simbol arsitektural dan ritus di lingkungan tersebut. Pengembang wajib mereplikasi simbol-simbol itu di struktur baru dan menandai program storytelling komunitas yang merekam dan menyebarkan narasi penduduk asli, dan mengupayakan agar memori kolektif mereka tetap menjadi bagian dari makna lingkungan baru meskipun wajah yang berubah. Kita tiba pada kesimpulan akhir. Berikan sintesis terkuat Anda dalam satu rekomendasi strategis final yang mengintegrasikan semua kebutuhan sosiologis ini. Silakan mulai dari mahasiswa 1, kemudian berlanjut ke mahasiswa 2 dan mahasiswa 3. Stabilitas dan kesejahteraan hanya tercapai melalui fungsi struktural yang adaptif, efisien, dan inklusif terhadap sistem sosial. Adapun rekomendasi strategis jangka panjang, yaitu bisa dengan pembentukan otoritas nasional pembangunan inklusif yang menggunakan indeks kesejahteraan sosial, yang menghitung dampak ekonomi, fungsi manifest, dan biaya disfungsi sosial untuk menilai setiap proyek. Otoritas ini akan melaksanakan kebijakan sosial struktural, yaitu alokasi wajib minimal 10% dari semua keuntungan proyek dan development untuk dana abadi yang dikelola oleh negara, khusus membangun struktur sosial seperti sekolah, klinik, fasilitas budaya bagi komunitas terdampak, dan memastikan reinvestasi fungsional kembali ke masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bergantung pada keadilan perilaku sosial dan pemberdayaan terhadap anggota rumah. Kita harus menghilangkan biaya konflik dengan maksimal reward dan resiprositas. Untuk rekomendasi jangka panjang, perlu ada peraturan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini memberikan hak partisipasi transisional penuh bagi komunitas terdampak, termasuk hak untuk memiliki bentuk kompensasi seperti uang tunai, saham proyek atau properti sewa, dan hak untuk menunjuk negosiator independen yang dibayar oleh penambang. Ini adalah mekanisme perilaku yang menyeimbangkan power dinamis dan menjamin setiap aktor membuat pilihan rasional yang paling menguntungkan bagi diri mereka. Land development yang berhasil harus menjadi proses rekonstruksi makna sosial, bukan penghancurannya. Kesejahteraan adalah pengalaman autentik di lingkungan yang bermakna. Untuk rekomendasi jangka panjang, perlu diterapkan sertifikasi design for essential well-being atau desain yang mengekspresikan kesejahteraan
kemitraan dengan desain etnografer selama minimal 1 tahun. Hasilnya adalah blueprint pembangunan berbasis kosmologi yang mengupayakan agar struktur fisik baru, bangunan, jalan, ruang terbuka secara eksplisit mewujudkan dan menerjemahkan simbol, memori, dan pola interaksi sosial dari Levensberg. Ini menjamin bahwa lingkungan yang diciptakan memiliki legitimasi spiritual dan makna bagi penghuninya. Terima kasih mahasiswa 1 Aisyah Yumna Fauzan, Salsabila, mahasiswa 2 IGD Dimas Arya Prayoga, dan mahasiswa 3 Iqbal Arsianori terjadi atas diskusi yang luar biasa. Kita telah mengupas land development dari 3 perspektif sosiologis yang saling melengkapi. Struktural dan fungsional menekankan efisiensi sistem dan stabilitas jangka panjang. Perilaku sosial menuntut keadilan transaksi dan keseimbangan kekuasaan. Fenomenologi mengakui pentingnya pengalaman makna dan identitas komunitas. Jelaslah bahwa pembangunan yang menyejahterakan membutuhkan lebih dari sekedar uang atau rencana tata ruang. Pembangunan membutuhkan integritas, integrasi, fungsi, keadilan, dan makna untuk membangun masa depan yang benar-benar holistik. Terima kasih, sampai jumpa di perdebatan.